K-pop gengs. Angling Dharma adalah Prabu Sakti yang mampu berbicara dalam bahasa hewan, seperti cerita Nabi Sulaiman. Selain itu, tokoh kerajaan yang satu ini juga merupakan karakter dari cerita rakyat yang sampai sekarang adaptasinya ke sinetron masih terus tayang di berbagai stasiun TV. Lalu, apa jadinya jika karakter ini diadu? Diadu sama sesama Prabu nih, karakter dari cerita rakyat lain yang juga dapat beberapa adaptasi dalam format layar lebar. Dia adalah Prabu Siliwangi. Siapa yang akan menang di antara mereka? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini, Angling Dharma versus Prabu Siliwangi. Seperti biasa untuk ronde pertama kita bakal ngomongin soal kesaktian dua karakter ini nih. Di ronde kedua tentang posisi keduanya sebagai legenda dan siapa yang lebih nyata. Dan peran mereka dalam budaya populer di ronde ketiga. Siapa yang dapat penayangan lebih banyak. Tapi di luar aspek tadi, aturan untuk duel ini tetap sama. Pemenang di tiap ronde akan dapat 1 poin, dan setelah seluruh ronde berakhir, seluruh poin akan diakumulasi untuk menentukan pemenang dalam keseluruhan duel ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk ronde pertama, yaitu adu kesaktian. Cuman sebagai disclaimer aja, kesaktian yang kita bahas di sini, separuh referensinya cuma ngambil dari cerita adaptasi yang versi sinetronnya aja loh ya. Bukan dari origin story-nya. So, tolong dimaafin kalau ada yang melenceng. Baik, mari kita mulai dari pembahasan Prabu Siliwangi. Kesaktian karakter yang satu ini berasal dari berbagai ilmu kanuragan, pusaka, hingga ajian. Salah satu kesaktiannya yang paling terkenal adalah jurus Brajamusti. Ini bisa dibilang semacam manipulasi aliran energi yang bisa ngubah tangan kosong seseorang jadi senjata mematikan. Selain itu, Prabu Siliwangi punya kesaktian yang disebut Ajian Macan Putih. Nah, ini adalah salah satu kemampuan tenaga dalam yang paling sering dia gunain dalam pertarungan. Karena selain efektif buat menyerang, jurus ini juga bisa jadi alat perlindungan. Bukan cuma itu, Prabu Siliwangi juga punya kemampuan membelah diri kayak Kage Bunshin. Terus, punya kujang sakti juga, yang bisa digunain manggil petir kayak palunya Thor. Nah, ini adalah salah satu pusaka yang paling banyak dicari sama para kolektor dan pendekar. Terus, gimana dengan Prabu Angling Dharma? Well, kalau raja yang satu ini kesaktiannya berasal dari banyak ajian pamungkas. Mulai dari Aji Gineng pemberian sang guru, naga bergola yang bikin dirinya bisa bicara sama binatang. Lalu ada malih rupo yang bisa bikin dirinya berubah bentuk. Hingga ajian Milwis Putih yang bisa digunain untuk netralisir kekuatan lawan yang berasal dari ajian Pancasona dan Rawa Rontek. Ya, kalau dibandingin dari segi kesaktian, kayaknya dua karakter ini ada di posisi yang seimbang sih. Soalnya, kekuatan mereka sama-sama overpower dan cukup berguna dalam pertarungan. Makanya, buat ronde pertama, hasilnya seri. Cuman ya tunggu dulu, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, duel kali ini bukan cuma soal siapa yang lebih sakti, tapi juga siapa yang lebih faktual keberadaannya, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada. Kita mulai dari Angling Dharma dulu deh. Nah, karakter yang satu ini, sepertinya aku udah jelasin di video terdahulu, sebenarnya masih jadi perdebatan di kalangan ilmuwan sejarah dan arkeolog. Ingat ya, perdebatan, bukan gak ada dan bukan ada juga. Intinya, masih diragukan. Cuman ada arkeolog sekaligus dosen Universitas Negeri Malang bernama Dwi Cahyono yang jelasin ke media sejarah Historia kalau dirinya percaya Angling Dharma ini adalah tokoh rekaan dengan asal-usul yang berakar dari tradisi sastra lisan di zaman kerajaan Hindu-Buddha, yang mana versi tertulisnya Aridharma udah diadaptasi ke relief candi milik kerajaan Majapahit. Sedangkan untuk nama dalam cerita yang kebetulan sama dengan di dunia nyata, Dwi sendiri punya asumsi kalau ya bisa aja itu cuma penambahan dalam artian cerita yang meminjam nama dari dunia nyata, atau sebaliknya, nama-nama dalam dunia nyata yang meminjam dari cerita. Meskipun begitu, Dwi Cahyono sebenarnya nggak mau terburu-buru ngasih kesimpulan pasti. Menurutnya, meski karakter Angling Dharma cuma rekaan, belum tentu kisahnya fiksi juga. Karena penggambaran geografis atau kondisi sosial dalam cerita bisa jadi memang mewakili peristiwa di zaman itu. So, berdasarkan semua aspek ini, kita bisa simpulin kalau nyata atau tidaknya Angling Dharma itu masih jadi abu-abu. Aku tegasin sekali lagi ya, ini secara akademis atau keilmuan masih abu-abu. Jadi belum bisa dipastiin ini beneran atau enggak. Beda dengan keberadaan Prabu Siliwangi yang emang udah jelas tercatat dalam sejarah sebagai salah satu raja Pajajaran yang diperkirakan hidup
pada tahun 1401 sampai 1521 dan memerintah di Sunda Galuh dengan rentang 1428 sampai 1521. Nama aslinya adalah Sri Baduga Maharaja dan lukisan wajah beliau sampai sekarang masih terpajang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Terus hikayat kehidupannya diceritakan cukup terang dalam prasasti batu tulis di Bogor. Ya, berhubung karena keberadaan Prabu Siliwangi udah nggak diperdebatkan lagi, praktis pemenang buat ronde kedua ini bakal dikasih ke beliau. Dan ini adalah skor pertama sepanjang duel berlangsung. Lalu bagaimanakah dengan ronde terakhir? Yaitu peran mereka dalam budaya populer. Untuk Angling Dharma, beliau udah dapat adaptasi ke beberapa versi. Dan aku juga baru tahu nih dari salah satu komentator nih Pop Gengs. Yang ini nih. Soalnya kalau yang orang awam kayak aku tahu, cuman adaptasi terpopulernya yang digarap sama Genta Buana. Ini aja penayangannya udah gak main-main. Karena pernah diputar seenggaknya sama 5 stasiun TV berbeda. Mulai dari Indosiar, TV7, Antv, RTV, dan Oke TV. Sementara Prabu Siliwangi, adaptasi budaya populernya itu aku cuma nemu satu film yang tayang di tahun 1988. Ama sebagai karakter sampingan di sinetron Jaka Geledek dan karakter tritagonis dalam berbagai versi sinetron Kian Santang dengan pemeran yang udah diganti sampai 2 kali. Pertama diperanin sama aktor senior Ananda George dan selanjutnya diambil alih sama juniornya Rico Ferrell. Ya bisa dibilang kalau ukuran popularitasnya nih, Prabu Siliwangi ini masih kalah jauh sama karakter Angling Dharma. Mungkin karena posisinya sebagai karakter nyata kali ya. Makanya kalau mau dieksplor itu atau diubah dikit, takut ada yang tersinggung gitu. Cuman gak apa-apa lah ya, kalah populer. Toh Kang Prabu ini udah terbukti kebenarannya, tanpa perlu diperdebatkan lagi. Dan itu artinya untuk keseluruhan ronde duel kali ini, seri lagi deh. Tapi ini karena kita emang cuma fokus ke beberapa aspek aja kok, makanya hasilnya bisa kayak gini. Mungkin kalau ada aspek lain yang mesti diadu, kayak siapa yang ceritanya lebih pedih, Angling Dharma bakalan menang sih.